Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan program edukasi tentang disabilitas dan non disabilitas, ya juga bisa program motivasi juga untuk saling menginspirasi ya. Dan ini juga menjawab pertanyaan dengan saya kasih judul ini, temanya adalah belajar dari pengalaman. Kalau kita ngomong belajar dari pengalaman itu, yang ada pada bayangan kita biasanya pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Nah, kalau saya itu kemarin dapat pertanyaan gini dari audiens. Saya nggak tahu ya apakah ini dari YouTube ataupun apa dari website atau dari media sosial, masuk ke email yang menanyakan bahwa bagaimana kita bisa mempertahankan motivasi dan mengoneksikan dengan pengalaman sebelumnya. Jadi misalnya sebelumnya itu sering kali gagal sehingga kan motivasinya nggak ketemu, atau sebaliknya misalnya sering berhasil sehingga motivasinya itu malah semakin naik. Nah, bagaimana kalau yang gagal terus? Apakah bisa dikoneksikan? Kalau saya berpikir begini ya, ini versi saya, menggabungkan motivasi dengan pengalaman sebelumnya itu, bayangan saya adalah bayangan masa kecil. Dulu sebelum sebelum saya ada di titik yang memahami 100% gitu, dinamikanya kehidupan, rumitnya ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya pokoknya misal untuk berjalan ke depan gitu, untuk jalan kaki ke depan karena nggak melihat, ya saya coba terus gitu. Sekali nyasar, kedua nyasar, ketiga nyasar, sampai bahkan ada 30 kali nyasar terus. Tapi saya nyoba terus gitu. Nah, ada itu di mana saya ingin seperti teman-teman, naik sepeda. Ya namanya orang nggak lihat naik sepeda itu nggak kebayang gitu kan. Tapi saya nyoba untuk melakukan itu. Pertama kali dibelikan sepeda ya, karena alhamdulillah punya orang tua yang mencoba untuk mensupport keluarganya yang nggak melihat gitu, sehingga dibelikanlah sepeda. Saya naik sepeda nabrak rumah orang, terus naik sepeda masuk ke kebunnya orang, sehingga masuk ke kebun, ke sela-sela pohon pisang. Terus awal-awal naik sepeda jatuh gitu berkali-kali, tapi pengen nyoba terus. Nah, setelah berkali-kali, setelah saya tahu posisinya, oh jalan yang sepi itu begini, jalan yang lagi banyak orang itu suasananya seperti ini, saya dengerin tuh. Akhirnya bisa lah saya naik sepeda. Kebetulan juga sebelum total blind atau nggak melihat ini, saya sempat usia 6 tahun sampai mungkin 11 atau
15 tahun tuh masih bisa melihat sedikit-sedikit. Setelah itu blend, total lampu nggak lihat. Sebelumnya sempat sempat tahu lampu, sempat tahu bayangan orang di depan radius segini nih tahu. Terus sepeda motor atau apa intinya masih kelihatan. Dan saya memfokuskan pendengaran saya gitu. Jadi kalau naik sepeda orang itu duduk lurus gini, kalau saya gini posisinya jadi sambil dengerin bener-bener fokus gitu sambil gue sepeda. Tapi bisa. Dan apa korelasinya dengan pengalamannya? Saya ingin ceritakan bahwa ya semuanya itu pilihan ya. Ada yang ingin kita koneksikan dengan hal-hal yang negatif, dalam hal ini kegagalan. Ada juga yang bisa kita koneksikan ke keberhasilan. Jadi kalau kita orang hidup ini sebenarnya disuruh milih, ya mau milih terpuruk terus ya silakan, mau milih lebih semangat dan bisa lebih produktif ya itu lebih bagus, karena kan kalau produktif kita bisa memberikan kontribusi terbaik, minimal kita nggak merepotkan orang lain lah. Ya kalau kita ngomong bisa semuanya sendiri sih nggak mungkin, tetap kita membutuhkan orang lain karena kita makhluk sosial. Tapi setidaknya kalau kita terpuruk, sakit, kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, itu benar-benar rugi gitu kan. Sedangkan kita masih hidup. Nah jadi saya nggak peduli itu kegagalan. Terus kemarin misalnya usaha nggak ada ujung, belum menemukan sisi hasilnya gitu. Saya coba terus, saya mencari, dan saya bayangan terbaiknya adalah saya mengoneksikan otak dan pikiran itu ke hal-hal yang positif ya, seperti naik sepeda tadi tuh. Saya bayangin naik sepeda aja susah gitu. Uh, Susahnya kalau orang-orang lihat masih mending gitu, orang melihat masih enak. Kalau pengen naik sepeda nggak ngelihat, ini hal-hal yang konyol sih sekarang ketika saya ingat gitu ya. Tapi dulu saya nggak mikir konyol. Ya teman-teman bisa naik sepeda, mau ke sawah, mau kemana mereka naik sepeda, mau ke warung gitu. Saya ya mau lah, pengen gitu. Dan itu kelaksana. Mungkin kalau keluarga saya yang tahu saya masa kecilnya, yang ngelihat video ini pasti dia ketawa-ketawa dan pasti mengakui bahwa dulu sulitnya kehidupan belajar sepeda dan pada akhirnya bisa ke warung naik sepeda dan lain sebagainya. Dan sekarang saya juga dalam kondisi yang seperti ini, saya mencoba untuk melakukan sesuatu yang bisa saya jangkau dan saya milih dikoneksikan ke positif otak saya, karena otak itu mempunyai kata mentor saya nih, mempunyai zat kimia yang berhubungan dengan saraf-saraf. Ada pesimis dan ada optimis. Jika kita dikoneksikan ke optimis, maka arahnya si otak kita akan mencari jalan gitu. Akan mencari jalan bagaimana biar bisa tetap survive, tetap bahagia, tetap senang, dan akan mengupayakan untuk mencari jalan-jalan supaya bisa kebuka gitu potensinya, kemudian juga kebuka wawasannya, dan bisa memberikan kontribusi, dan pada akhirnya bisa terbuka pintu-pintu rezeki untuk dirinya secara utuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana bisa mengkorelasikan atau mengoneksikan antara uh, pengalaman sebelumnya dengan motivasi agar tetap bisa stabil, ya jawabannya pilihan kita. Kita mau pilih dikoneksikan ke yang hal-hal positif, pasti banyak dalam hidup kita selama puluhan tahun itu ada yang memang positif dan membahagiakan daripada yang susah-susah gitu. Dan saya kira semua orang punya referensinya masing-masing, punya pengalaman masing-masing, tapi yang sama adalah kita semua difasilitasi, dikasih otak yang sama, pola pikir yang sama, pikiran yang sama, dan juga cara-cara untuk mengakses pengetahuan itu sama. Jadi ya
Ngapain kita merasa terpuruk, ngapain kita merasa sulit, kalau kita pikirin juga tetap aja kondisinya makin sulit. Jadi ya kita buatlah yang enjoy, siapa tahu dengan seperti itu otak kita akan mencari solusi-solusi. Dan yang jelas yang Maha Kuasa kan nggak akan mungkin membiarkan kita terus-menerus ada di posisi yang kebingungan. Clear ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.